Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning everybody. How are you today? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Ketemu lagi bareng Mrs. N di sini di semester genap. Tentunya kita akan melanjutkan materi yang ada di semester 1, lanjut ke semester 2 yang ada di KD 3.4 dan 4.4. So, materi apa sih hari ini yang akan dibahas? Let's check it out. Materinya adalah tentang descriptive text. Mungkin sebagian dari kalian pernah ngedenger apa sih descriptive itu, atau bahkan ada yang masih bingung, saya belum pernah belajar. So, apa sih pengertian dari descriptive text? What is the meaning of descriptive text? Descriptive text adalah a text which tells us about a person or a thing is like describes the character or a person, animal, place, or thing. Tenang aja, ada terjemahannya. Yang maksudnya adalah sebuah teks atau bacaan yang menjelaskan kepada kita tentang seseorang atau suatu benda. Misalnya, mendeskripsikan karakteristik orang, hewan, tempat, atau benda. Misalnya, saya mau mendeskripsikan atau menggambarkan wajahnya teman saya si Anu. Kira-kira hidungnya gimana, matanya gimana, pipinya bagaimana, rambutnya bagaimana, dan sebagainya. Lanjut. Deskriptif dibuat karena punya tujuan. So, the purpose of descriptive text adalah to describe and reveal a particular person, place, or thing. Yang artinya adalah mendeskripsikan dan mengungkap orang, tempat, atau benda tertentu. Yang tadi sudah dibilang, misalnya wajahnya si Anu seperti ini. Atau saya mau membahas tentang sekolah saya bentuknya begini, catnya begini. Kemudian gentengnya, atapnya, lantainya, dan lain-lainnya seperti ini. Oke, lanjut. Deskriptif pasti punya ciri-ciri khususnya. The characteristic of descriptive text adalah yang pertama, using attribute verb such as is, am, are. Jadi kita menggunakan to be-nya adalah is, am, dan are. Yang berikut adalah using simple present tense, menggunakan kata kerja bentuk ke-1 atau verb one. Dan yang ketiga adalah focus on one subject atau thing. Jadi kita akan membahas satu subjek aja atau satu benda aja. Oke, lanjut. Generic structure of descriptive text. Jadi ada generic structure-nya nih. Yang pertama adalah identification. Apa sih maksud identifikasi ini? In this part, identification contains about the general introduction of a person, place, animal, or object will be described. Contohnya, jadi kalau identifikasi itu maksudnya digambarkan secara umum dulu. Misalnya, kucing adalah seekor hewan. Di dunia ini kan banyak sekali tuh hewan. Tapi saya mau discuss atau saya mau membahas kucing. Kucing adalah seekor hewan. Misalnya hewan mamalia. Kenapa disebut mamalia? Karena memang kucing itu melahirkan dan menyusui. Kucing tidak bertelur. Jadinya disebut kucing adalah sejenis hewan mamalia. Itu dibahas secara general. Disebutnya adalah identifikasi atau identification. Yang berikutnya, yang kedua ada description. Apa sih description itu? It contains a description of something such as animal, things, place, or person by describing its features, forms, colors, or anything related to what the writer describes. Nah, kalau kita masuk ke deskripsi, biasanya ini membahasnya secara khusus atau secara detail. Tadi saya membahas tentang kucing. Saya membahas kucingnya, misalnya saya punya kucing Anggora, namanya adalah Tommy. I have misalnya Persia ya, Persian cat. Its name is Tommy. Jadi saya sudah membahas secara detail. Oh, kucingnya jenisnya adalah kucing Persia atau kucing Anggora atau kucing kampung biasa. Jadi udah mulai detail nih. Dikasih nama, namanya adalah Tommy. Kemudian bentuknya gimana? Ada formnya misalnya kakinya ada 4. Bulunya warnanya orange atau bulunya warnanya hitam.
atau hidungnya pesek, hidungnya mancung, telinganya panjang dan lain-lain. Sudah dibahas secara detail ada di dalam description. Oke? Paham? Lanjut. Language features of descriptive text. Jadi di dalam descriptive text itu ada ciri-ciri kebahasaan. Yang pertama adalah kita menggunakan noun atau kata benda. Kata benda itu banyak. Nah, di sini menggunakan kata benda yang spesifik, misalnya my cat. Karena saya mau membahasnya tentang kucing, otomatis my cat. Kucing saya doang, bukan kucing tetangga, tapi my cat, kucing saya. Atau my house, rumah saya. A big house, sebuah rumah besar. A smart student, jadi cuma memfokuskan kata benda di satu objek saja, tidak ke objek-objek yang lain. Oke, next. Simple present tense menggunakan kata kerja bentuk ke-1 atau verb 1 yang dapat menunjukkan kepemilikan atau keadaan sebuah objek. Tadi sudah dibahas di awal. Kemudian menggunakan action verb atau kata kerja tindakan, menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah kegiatan atau sebuah aktivitas yang bisa dilihat, misalnya sleep, walk, masih dilakukan hari itu juga, masih diceritakan hari itu juga, menggunakan simple present tense berupa action verb. Oke, lanjut. Next. Nah, ini dia contohnya nih. Kita mau fokus untuk membahas tentang orang. Disebut dengan describe people. Kita coba describe people in English. Misalnya saya punya teman, saya perhatiin dulu matanya. Eyes. Mata teman kamu kira-kira warnanya apa? Misalnya dark, warnanya gelap. Bisa jadi hitam semua ya, putih-putihnya nggak ada, setan dong, nggak ya. Misalnya warnanya ada yang coklat, ada yang biru, ada yang green, ada yang macam-macam. Kemudian ada narrow itu sipit. Oh, si Anu matanya sipit. Karena dia dari Cina misalnya, atau teman saya matanya belok, misalnya dia dari India, beda-beda dong bentuk mata. Kemudian ada wide itu lebar. Almond shape, bentuknya tuh kayak kacang almond matanya. Ada juga yang round, bulat dan lain-lain. Jadi dibahas secara detail bentuk matanya seperti apa. Kemudian ada eyebrows itu alisnya, kira-kira alisnya nih bentuknya apakah lurus, melengkung kayak celurit, apakah bentuknya kayak pisau, apakah bentuknya kayak golok atau semut berbaris dan lain-lain. Perhatikan aja bentuk dari alis teman-teman yang akan kamu gambarkan nanti. Rambutnya ada blonde itu misalnya pirang, ada juga misalnya warnanya hitam atau keriting atau keribo atau lurus atau lain-lain. Kita amati saja teman kita punya rambut seperti apa. Head itu kepala, ada yang botak, ada yang sedikit botak, ada yang punya rambutnya banyak dan lain-lain. Hidung, nose-nya kira-kira hidungnya pesek, mancung atau bagaimana? Complexion dan build dan lain-lain itu adalah contoh mendeskripsikan orang ya. Itu menggunakan descriptive text untuk orang. Oke, lanjut. Yang berikut ada, wah lihat di sini bentuk kelincinya lucu. No, itu bukan kelinci tapi giraffe, jerapah, bukan kelinci tapi itu jerapah. Oke, perhatikan, kita akan membahas tentang jerapah. Jerapah ini kalau kita amati sekilas pasti punya leher panjang. Kita cek, oh iya lehernya panjang. Kemudian dia bentuknya ada tanduknya. Oh ternyata bulunya bukan kotak-kotak ya. Ini bentuknya kayak gimana ya? Kayak ada totol-totol gimana gitu. Kemudian kakinya ada 4. Kemudian ekornya panjang, ada rambutnya dan lain-lain. Itu mendeskripsikan tentang hewan. Oke, sejauh ini paham ya? Kira-kira tentang descriptive text kalau kita buat dalam paragraf tentu bentuknya tidak seperti ini ya, tapi dalam bentuk kalimat-kalimat kalau dalam bentuk bacaan. Oke, next. Nah, can you describe about yourself? Bisakah kamu menggambarkan tentang diri kamu sendiri? Apakah kamu wajahnya cantik? Apakah kamu wajahnya ganteng? Hidung kamu mancung, pesek, bulat kayak jambu mete atau kayak gimana? Coba deskripsikan wajah kamu, nanti kamu ngaca di rumah, kira-kira pakai bahasa Inggris mata saya bentuknya apa ya? Hidung saya seperti apa ya? Rambut saya seperti apa ya? Coba pelajari di rumah. Oke? Cukup pelajari aja di rumah. Belum tugas, hanya mendeskripsikan diri kalian dengan mengaca di rumah. Alright? Nah,
Sejauh ini kira-kira paham tidak tentang deskriptif? Mudah-mudahan paham. Hari ini kita tidak ada tugas karena ini hanya materi saja. Mudah-mudahan kalian bisa memahami dengan baik materi tentang deskriptif. Insya Allah nanti di pertemuan berikutnya kita akan belajar memahami lebih jauh tentang descriptive text. Well guys, thank you so much for today. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa absennya diisi. Tetap jaga diri kalian dan stay at home. Jangan kemana-mana. Saya Mrs. N. Thank you very much for today. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.